Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semuanya. Di video ini kita akan mempelajari kembali pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan lingkungan rumah yang bersih, dan juga kalian sudah belajar membuat laporan sederhana. Nah, sudah pada bisa ya membuat laporan sederhananya. Nah, sekarang kita akan ke halaman 98. Buka ya bukunya ya, yaitu kita akan belajar menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar ya. Nih, ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kita harus mengamati gambar dengan seksama. Yang kedua, kita harus menentukan tema atau topik gambar. Yang ketiga, kita harus membuat beberapa kalimat yang menceritakan si gambar tersebut. Lalu yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian amati gambar di buku kalian yang halaman 99 ini ya. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, pasti akan muncul beberapa pertanyaan kan? Nah, berikut ada contoh pertanyaan yang dapat muncul beserta jawabannya ya. Ini berdasarkan gambar ya. Yang pertama, siapa yang melakukan kegiatan dalam gambar? Nah, di sini jawabannya ada Dedi dan Mita. Ya, ini Dedi, ini Mita. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apa yang dilakukan oleh kedua anak dalam gambar? Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Iya, ya mereka sedang merapikan mainan ke dalam kotak. Nah, lalu yang ketiga, apa akibat jika kedua anak tersebut tidak melakukan kegiatan tersebut? Apa yang terjadi akibatnya kalau anak-anak ini tidak merapikan mainannya? Iya, jawabannya adalah rumah terlihat tidak rapi dan kotor. Nah, anak-anak, dari jawaban-jawaban ini, ya, jawaban pertanyaan ini kita dapat membuat cerita atau dapat membuat karangan hingga menjadi sebuah paragraf, ya. Nah, seperti ini nih, ya. Ini cerita ini didapat dari jawaban-jawaban ini, ya. Kita baca ya. Dedi dan Mita sedang merapikan mainan. Ya. Di sini ya jawaban ini ya, Dedi dan Mita sedang merapikan mainan ya. Mereka merapikan mainan dengan bekerja sama. Nah, ini boleh ditambahin ya kata-katanya ya. Nah, mainan yang tersimpan rapi membuat rumah menjadi rapi dan tidak kotor ya, betul ya. Nah, jadi kita bisa membuat cerita atau membuat karangan dari jawaban pertanyaan ini ya. Seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya kita ke halaman 101 ya, yaitu menyebutkan isi teks percakapan tentang lingkungan yang tidak sehat. Kita harus menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih dan sehat. Lingkungan yang tidak bersih dapat mengundang penyakit. Nah, kamu dapat menyebutkan isi teks tentang lingkungan yang tidak sehat. Saat membaca, perhatikan kalimat-kalimat dalam teks dengan seksama. Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Nah, tanyakan kepada guru atau kamu bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia jika kamu tidak tahu artinya. Nah, anak-anak, di sini ada kosakata yang berhubungan dengan lingkungan tidak sehat. Kalau kemarin kita sudah belajar kosakata yang berhubungan dengan lingkungan sehat. Nah, sekarang ini kosakata yang berhubungan dengan lingkungan tidak sehat. Yang pertama ada kotor ya. Kotor itu lingkungan yang tidak sehat ya. Nah, kotor artinya adalah tidak bersih atau kena noda. Ya. Selanjutnya ada kuman ya. Kuman itu artinya binatang yang amat kecil yang menyebabkan penyakit kudis. Lalu ada sampah ya. Sampah artinya barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi.
Nah, baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Tadi kita sudah belajar eh, menulis cerita berdasarkan informasi pada gambar, dan kita juga sudah belajar tentang isi teks tentang percakapan lingkungan yang tidak sehat. Nah, sekarang silahkan kerjakan tugasnya yang sudah Bunda bagikan di Google Class ya. Jika ada pertanyaan, silakan WA Bunda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.